Jazakumullah khair. Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Hayakumullah para pemirsa Roja dan Radio Roja TV dan Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun berada. Di sini Ana akan menjelaskan sedikit penjelasan terkait dengan program dan juga kurikulum yang ada di Al-Hunafa Boarding School Unit Putra. Program utamanya, program unggulan kami di Al-Hunafa Boarding School adalah menyesuaikan visi yang sudah ada, yaitu mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berakhlak karimah. Jadi salah satu program unggulan kami mencetak kader para santri yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga mengedepankan akhlak karimah, dan juga kita sudah mendapatkan ijazah resmi dari Kementerian Agama dan juga ijazah pesantren dan sudah terakreditasi oleh BAN SM. Dan salah satu keunggulan kami juga pengajar tahfidz yang kami miliki adalah pengajar tahfidz yang mumpuni dan juga bersanad. Dan juga diantaranya pengajar-pengajar yang berada di Al-Hunafa Boarding School Putra adalah lulusan alumni dari Timur Tengah, diantaranya Universitas Islam Madinah, kemudian universitas-universitas lainnya dalam negeri seperti LIPIA Jakarta, STDI, Imam Syafi'i Jember, dan yang lain sebagainya. Pengajar-pengajar kami di Al-Hunafa Boarding School Unit Putra. Kemudian, alhamdulillah, fasilitas yang ada di kami, fasilitas yang mendukung program pembelajaran di kami, diantaranya adalah gedung milik sendiri. Kemudian kita memiliki lab komputer dan juga perpustakaan, dan kita memiliki sarana olahraga, ada lapangan olahraga di dalamnya. Kemudian kelas kita semuanya full AC, asrama juga full AC, masjid juga full AC. Dan salah satu keunggulan kami juga adalah kami berhasil meluluskan lulusan-lulusan yang mampu bersaing untuk memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikannya hingga ke luar negeri, seperti tadi di Universitas Islam Madinah, dan juga di LIPIA Jakarta, dan juga di STDI Jember, dan universitas-universitas negeri ataupun swasta lainnya. Kurikulum yang ada di kami, di Al-Hunafa Boarding School, memiliki dua kurikulum yang kita padukan, yaitu pertama kurikulum pesantren, dan yang kedua adalah kurikulum kemenak atau negara. Kurikulum pesantren di sini kita fokuskan dengan kegiatan kegiatan tahfiz insentif, dan juga pembekalan ilmu syar'i yang di dalamnya kita mempelajari akidah, fikih, tafsir, dan lain-lain, serta bahasa Arab. Di dalamnya ada nahwu, shorof, balaghah, fahmul masmu', fahmul makruh, dan yang lain sebagainya, sebagai penunjang bagi siswa santri-santri kami untuk memperoleh pendidikan yang bisa membawa mereka melanjutkan mimpi mereka ke tingkat selanjutnya. Dan diantaranya kurikulum kami juga mengajarkan di dalamnya untuk menghafal mutun ilmiah. Mutun ilmiah di sini bersanad. Termasuk di program tahfidz kami juga memiliki sanad dengan pengajar-pengajar yang sudah bersanad. Ya. Dan juga bukan hanya sekedar menghafal, akan tetapi para santri juga memperkuat hafalannya dengan metode-metode yang ada di kami yang sudah kami terapkan seperti sabaki manzil, dan yang lain sebagainya. Dan tentunya kita kurikulum yang kita miliki di pesantren Al-Hunafa ini tentu kita padukan sebaik mungkin agar mencetak kader penghafal Al-Quran dan juga berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga berakhlak karimah. Dan di antara kurikulumnya juga yaitu kurikulum kemenak, yaitu kurikulum negara. Jadi tidak hanya pembelajaran pesantren yang kita miliki, tapi juga kita mengikuti kurikulum negara, yaitu kita di bawah Kementerian Agama, yang dimana pembelajaran di dalamnya di jenjang MTS dan juga di jenjang MA kita memiliki pelajaran-pelajaran umum. Di antaranya adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, dan juga TIK atau ilmu komputer. Begitu pula di jenjang MA. Adapun buku ajar yang kita gunakan, buku-buku yang kita gunakan adalah buku-buku dari kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menggunakan diantaranya pembelajaran akidah menggunakan kitab Ushulus Salasah, Kitab Tauhid, wa Qawaidul Arba',
dan juga menggunakan kitab-kitab lainnya seperti hadis arba'in dan yang lain sebagainya. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi, alhamdulillah para pengajar kita diantaranya banyak, ada beberapa dari alumni Universitas Islam Madinah, LIPIA Jakarta, dan juga STDI Jember, yang mereka memumpuni untuk mempelajari, mengajarkan ilmu-ilmu syar'i kepada santri-santri kita. Dan juga di bawah kurikulum itu ada juga kegiatan ekstrakurikuler, yang dimana di Al-Hunafa Boarding School di unit putra ini diantaranya ada beberapa, yaitu yang pertama berkuda, kemudian panahan, dan juga karate, kemudian tibun nabawi, dan juga pencinta alam atau tartib, dan yang terakhir adalah futsal. Kita memiliki beberapa eskul yang dimana seluruh santri kita mengusahakan untuk bisa merasakan semua eskulnya. Jadi bukan hanya pilihan, tapi seluruh santri kita ajak untuk bisa mengikuti ekstrakurikuler yang kita sediakan di pesantren. Dan kemudian khusus untuk kelas 12, kelas akhir, kita memiliki program yaitu mengajak mereka untuk mempersiapkan materi-materi pelajaran agar mereka bisa masuk ke perguruan tinggi setelahnya. Di antaranya biasanya nanti kita akan berikan arahan-arahan, ajakan-ajakan, pengarahan untuk melanjutkan belajar di luar, seperti di Arab Saudi semisal, itu nanti kita akan arahkan, kita bantu, kemudian kita ajari, sampai mereka mengikuti proses pendaftarannya. Termasuk juga perguruan tinggi di dalam negeri, yang ketika mereka meminati suatu perguruan tinggi tersebut, kita sangat mensupportnya dan kita memberikan kepadanya fasilitas untuk melihat-melihat perguruan tinggi tersebut. Jadi bukan hanya tentang syar'i saja, tapi tentang umum pun juga kita berikan arahan-arahan agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Kemudian di antara kompetensi lulusan kita juga, ya, kita tadi sudah menargetkan mereka bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran dan juga hafal mutun ilmiah. Jadi mereka mutun-mutun ilmiah ini, mereka sebelum lulus biasanya itu ditasmi'kan, disetorkan. Di antara mutun ilmiah tersebut adalah Al-Usul Salasah, Qawaidul Arba, Tuhfatul Atfal, wa Jazariyah, dan Arba'in An-Nawawi dari matan hadisnya. Ya. Yang kami sangat berharap dengan memberikan pembelajaran dan kurikulum seperti ini, tentunya bisa menjadikan mereka berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga menumbuhkan karakter yang berakhlak karimah. Ya. Dan ini adalah kompetensi lulusan kita, yang juga lulusan kita tadi bersaing bisa mendaftar baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan kita khususkan biasanya untuk pendampingan di kelas-kelas akhir, di kelas 12 yang MA, tadi untuk bisa melanjutkan sampai benar-benar masuk ke perguruan tinggi. Dan bahkan tahun terakhir ini, alhamdulillah 80% alumni kita melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi setelahnya, mulai dari yang di negeri dan swasta. Kemudian setelahnya di sini anak akan menyebutkan kegiatan harian santri, ya, kegiatan harian santri selama di pesantren. Jadi dalam satu hari itu apa saja kegiatan mereka. Untuk kegiatan secara umum Senin sampai Jumat, yaitu di hari aktif, biasanya santri akan dibangunkan pada pukul 3.30, itu sudah mulai dibangunkan. Kemudian nanti di jam 4 itu sudah diarahkan semua untuk masuk ke dalam masjid. Ya. Dan di masjid itu kita arahkan untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dan juga setelah subuh itu ada kegiatan halaqah. Ya, kegiatan halaqah tahfiz. Jadi dimulai dari ba'da subuh, itu halaqah pertama sampai dengan jam 6 pagi. Ya. Kemudian di pukul 6 pagi sampai dengan setelahnya sampai jam 7 kita mengarahkan para santri untuk sarapan. Ya. Sarapan di sini sampai jam 7 dan juga untuk mereka persiapan masuk ke jam KBM atau jam setelahnya di jam 7.30. Jadi setelah tahfidz pagi ada waktu renggang yang dimana mereka nanti para santri kita arahkan untuk persiapan mulai dari sarapan, mandi bagi yang belum, kemudian dilanjutkan untuk masuk di jam KBM. Ya, pada pukul 7.30 sampai dengan 9.30 itu ada KBM pertama. Nah, di sini kita bagi. Jadi di jam 7.30 sampai jam 9.30 ini ada kelas yang mereka belajar bahasa Arab, ada kelas yang mereka masuk ke dalam halaqah. Di sini kelas-kelas mereka yang masuk ke dalam kelas bahasa Arab adalah mereka yang santri baru. Maksudnya di kelas 7
dan di kelas 10. Jadi di jam KBM pertama 7.30 sampai 9 itu mereka masuknya ke dalam kelas karena untuk mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Karena salah satu yang kita tekankan di Al-Hunafa Boarding School ini, para santri mereka memahami bahasa Arab, bisa berbicara, bisa menulis, dan juga bisa mendengarkan. Jadi mereka bisa paham benar-benar tentang bahasa Arab. Kemudian unggulan kami yang lainnya di tahfizul Al-Quran. Jadi kedua program ini lebih banyak porsinya. Dan juga di bahasa Arab tadi, di awal di kelas 7 dan 10, itu mereka dimulai dari pagi sudah belajar bahasa Arab. Dan untuk kelas lainnya, di MTS berarti kelas 8 dan 9, di MA-nya kelas 11 dan 12, mereka masuk ke kelas yang masuk ke jam halakoh. Kemudian sampai jam 9.30, itu nanti jam 9 sampai 9.30 itu ada istirahat pertama. Kemudian dilanjut lagi dari jam 9.30 sampai 12.30. Nah, di jam tersebut, itu dimulai jam KBM seluruhan. Jadi ada pelajaran diniyah dan juga pelajaran umum. Tadi yang kurikulum dari pesantren, kurikulum dari Kemenak kita padukan di situ. Nah, di dalam situ nanti pembelajaran dimulai dari jam 9.30 sampai jam 12.30. Yang dimana terus nanti ada isoma, istirahat, sholat, kemudian para santri makan siang. Dan kemudian dilanjutkan kembali jam KBM itu dari jam 1 siang, jam 13.00 sampai jam 14.00. Nah, jadi kita berakhir KBM itu di jam 14.00 atau di jam 2 siang. Ya. Kemudian setelah jam 2 siang, santri diperkenankan untuk masuk ke kamar masing-masing untuk istirahat, atau bagi mereka masih yang mau ada di kelas untuk persiapan atau prepare untuk menuju sholat asar, itu kita persilahkan. Jadi dari jam 14.00 sampai menjelang asar, itu santri kegiatan mandiri, yang mana kegiatan tersebut ada di kelas di asrama bersama muslimnya masing-masing. Ya. Kemudian menjelang asar, santri biasanya sudah dibangunkan kembali. Biasanya di jam 15.30 santri sudah berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Yang mana setelah sholat asar kita ada jam tahfidz lagi. Ya, karena kita penekannya ke tahfizul Quran. Jadi memang porsi tahfidz kita emang lebih banyak biasanya. Dan di ba'da asar ini kita ada program tahfidz kembali. Ya, program tahfidz ba'da asar ini dimulai ba'da asar sampai dengan pukul 16.30 atau setengah 5 sore. Ya. Setelah 16.30, jam setengah 5 sore, kita memberikan kebebasan kegiatan mandiri kepada santri di dalam pesantren, yang mana mereka nanti berolahraga, ada yang keperluan misalnya mencuci sendiri atau mau bermain di kelas dan yang lain sebagainya, itu kita persilahkan. Jadi di situ jam mandiri. Jadi kebanyakan santri di jam tersebut mereka berolahraga, baik main futsal, main voli dan yang lain sebagainya. Sampai 17.30, dan juga nanti di situ ada jam makan malam. Jadi jam makan malamnya itu sebelum sholat maghrib. Nah, dari 17.30 sampai menjelang maghrib, di situ nanti ada persiapan kembali untuk masuk ke sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, santri kemudian halakoh kembali, yaitu ada jam tahfidz, yaitu ba'da maghrib nanti ada jam tahfizul Quran kembali. Kemudian dimulai dari ba'da maghrib sampai dengan masuknya waktu isya. Ya, kemudian setelah isya, para santri itu kita arahkan untuk masuk ke kamar masing-masing, yang dimana kita ada program untuk belajar malam. Yaitu belajar malam di sini belajar bersama musyrif kamarnya masing-masing, yang diantaranya belajar tentang mufrodat, untuk memperbanyak mufrodat mereka, atau memberikan kepada mereka hafalan hadis dan yang lain sebagainya. Nah, ini program yang kita jalankan dalam 1 hari penuh, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya, kemudian kalau untuk di hari Sabtu, biasanya nanti jam KBM-nya kita mulai tetap sama di jam 3.30 sampai jam menjelang subuh, itu untuk bangun pagi dan persiapan. Setelah subuh kegiatannya bukan tahfidz tapi untuk tahsin. Ya, itu tahsin jama'i. Kita ada di hari Sabtu pagi. Kemudian dilanjut setelahnya mulai 7.30 itu sudah tidak ada kelas lagi, tapi mereka akan ada namanya ekstrakurikuler bersama dengan pembimbingnya masing-masing, yang mana semuanya sudah terbagi sesuai dengan kelasnya. Dari kelas 7 ikut eskul apa, kelas 8 eskul apa, kelas 9 eskul apa, yang MA-nya kelas 10 masuk eskul apa, kelas 11 di mana, kelas 12 juga eskul apa, itu nanti ada jam ekskulnya masing-masing. Ya, selama Sabtu dari jam 7.30 sampai dengan 14.00 atau jam 2 siang. Ya, kemudian khusus di hari Sabtu di ba'da asar itu langsung kegiatan bebas. Jadi para santri diberikan kesempatan untuk berolahraga dengan waktu lebih lama.
Dan di malam harinya, di malam Minggu, di malam Ahad, di hari Sabtu, di malam Ahad, ba'dal maghrib, itu biasanya nanti ada penyampaian dari bagian kesantrian, bagian musyrif kamar, memberikan nasihat dan yang lain sebagainya. Kemudian di ba'dal isya, itu ada kegiatan muhadharah. Ya, kegiatan muhadharah jama'i bersama seluruh tulab. Muhadharah ini adalah kegiatan mereka belajar untuk berbicara di depan teman-temannya, yang mana harapan kita setelahnya mungkin agar mereka bisa terpancing untuk menjadi seorang dai, ya, agar bisa ketika nanti mereka sudah lulus, selesai dari pesantren, ilmu yang dia dapatkan bisa tersampaikan. Mungkin tidak harus di mimbar-mimbar, tapi mereka bisa menyampaikan baik kepada kedua orang tuanya ataupun saudara-saudaranya. Jadi kita ada program muhadharah yang mereka kita putar, jadi mereka pasti mendapatkan jatahnya untuk menjadi seorang pembicara ketika muhadharah tersebut. Kemudian untuk kegiatan di hari Ahad, kita memiliki beberapa kegiatan, di antaranya ada perizinan pekanan, kemudian nanti di hari Ahad juga ada selain perizinan mereka juga diberikan kesempatan untuk bermain di lapangan ataupun izin bersama musyrifnya dan yang lain sebagainya. Jadi hari Ahad itu hari libur full libur sampai dengan waktu maghrib, karena di pada maghribnya itu nanti sudah mulai kembali ada halakoh kembali, dan seperti itu berputar dalam satu pekan Senin sampai Ahad, ya. Kemudian untuk spesifikasi kegiatan di dalam pekanan itu biasanya nanti di setiap pekan itu kita ada kajian pekanan. Ya, kegiatan di pesantren Al-Hunafa Boarding School di bagian putra ini setiap pekannya di malam Jumat kita ada kajian pekanan, yang mana kajian pekanan ini berlangsung ba'da maghrib sampai dengan isya, yang diisi oleh asatidzah pengajar di Al-Hunafa Boarding School. Dan kajian ini terbuka untuk umum. Jadi bukan hanya untuk santri, bagi ikhwan para warga sekitar yang ingin mengikuti kajian kita terbuka untuk umum. Dan juga ada sholat Jumat, ada khotib juga, kita juga buka untuk umum untuk kegiatan pekanannya. Juga ada kegiatan tahsin bersama para wali santri dan juga warga sekitar, itu juga kita buka, yaitu setiap malam Senin. Nah, jadi malam Senin itu ada kegiatan tadi tahsin jama'i bersama asatidzah tahfidz bersanad yang kita miliki di Al-Hunafa Boarding School. Kemudian untuk kegiatan bulanan, diantaranya kegiatan bulanan untuk santri itu ada ujian tahfidz, ya, ujian tahfidz santri bulanan. Kemudian juga ada kegiatan penjengukan. Jadi kita juga ada penjengukan untuk santri-santri setiap 1 bulan sekali, biasanya di pekan pertama. Ya, pekan pertama ini untuk penjengukan kepada santri, dan di situ juga ada nanti kajian bersama wali santri. Biasanya kajian di sini kita isi dengan parenting dan juga pembekalan ilmu-ilmu syar'i, dan nanti santri boleh bertemu dengan walinya dan diajak keluar selama hari tersebut, yaitu di hari Ahad. Ya. Kemudian untuk kegiatan tahunan santri, nah ini ada beberapa kegiatan tahunan yang dimana diantaranya kita mengikuti karena kita sudah resmi di bawah Kemenak, Kementerian Agama, dan juga kita sudah punya ijazah sendiri, ya. Kita ada ujian semester 1 dan juga ada ujian semester 2, itu kegiatan tahunan kita. Kemudian untuk kegiatan selain itu ada kegiatan yang di eksternal, maksudnya di luar, itu kita ada rihlah akbar, yaitu kegiatan tahunan. Ada juga camping akbar, yaitu seperti pelatihan tartib, ya, camping akbar itu juga di luar. Dan juga ada kegiatan wisuda, ya, wisuda itu nanti untuk khusus lulusan, berarti kelas akhir dari MA ataupun MTS. Nah, jadi itu gambaran terkait Al-Hunafa Boarding School Unit Putra, kegiatan kita, keseharian kita, kurikulum yang kita miliki di dalam pesantren, ya, yang mana kita adakan semua ini tentunya dalam rangka berdakwah dan juga untuk menyebarkan agama Islam yang hak ini. Dan kita memiliki visi yang sangat baik, sangat mulia, yaitu mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah dan berakhlak karimah. Mungkin cukup itu saja dari ana. Barakallahu fikum.